Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita cantik berambut keriting bernama Z yang lagi bermain dengan ikan peliharaannya yang bernama Y. Z sendiri gemar mengisi TTS dan dia kerap kali mengunjungi sebuah gereja terbengkalai. Saat Z lagi bermain dengan beberapa merpati, Z dihampiri oleh seorang pria bernama Finn. Ternyata Finn sendiri merupakan atasan Z dan Z adalah seorang pembunuh bayaran berjuluk Queen of the Dead alias Ratu Kematian. No one leaves that room alive. Dan inilah The Killer. Dari percakapan mereka kita bisa tahu bahwa Finn menyuruh Z untuk kembali bertugas dan membantai semua orang di ruangan nanti. Kali ini target Z sendiri merupakan seorang ketua gangster yang kerap kali berbuat curang dan sangat kejam. Sementara itu, di sisi lain terlihat dua orang polisi bernama Tessier dan Sei lagi bertugas mengawasi mobil milik target mereka. Di tengah perbincangan, Sei dan Tessier yang melihat si target akan pergi langsung menangkapnya. Tanpa butuh waktu lama, mereka berhasil meringkus si target yang bernama Koko dan secara gak diduga, ternyata Koko merupakan bagian dari sindikat jual beli narkoboy. Sayangnya belum juga mereka mendapat informasi, Koko malah nekat menyerang mereka. Dalam peristiwa tersebut, Tessier harus terluka parah di bagian lututnya. Melihat Koko berusaha untuk kabur, Sei langsung menembak Koko hingga membuat mobil yang ditumpangi Koko terbalik. Lagi dan lagi, Koko berhasil kabur, membuat situasi semakin kacau karena banyaknya kerumunan warga. Gak mau targetnya lolos begitu aja, Sei berusaha keras untuk mengejar Koko hingga di suatu momen saat Koko menyandra seorang anak kecil, Sei dapat membunuh si Koko. Kembali ke Z karena kedua orang tuanya dianggap Z telah tewas. Z juga sering berkunjung ke sebuah toko pembuatan tas. Di sana Z punya seorang teman yang udah dia anggap sebagai ayah angkatnya sendiri yang kita panggil Panjul aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini, oke? No, you're simply the best. Panjul yang tempo lalu diserang oleh seorang pria yang mengakibatkan dirinya luka-luka malah heran kenapa kemarin si pria yang menyerangnya malah memberinya coklat. Ternyata semua itu akibat dari Z yang diam-diam memberi pembalasan pada pria itu. Malam harinya di sebuah klub yang bernama Paradise, Z yang berpakaian serba hitam memasuki klub itu untuk menyelesaikan misi yang diberikan Finn. Dengan cukup mudah Z bisa memikat si target yang bernama Serge. Disinilah kita tahu bahwa Koko merupakan bagian dari kelompok Serge karena Z berpura-pura sebagai wanita yang disewa Koko. Saat Serge menyuruh sebagian anak buahnya untuk keluar dari ruangan itu, seorang penyanyi di sana yang bernama Jen terlihat mengirim pesan pada Koko. Setelah sebagian dari mereka semua pergi, Z pun kemudian mengajak Serge untuk berdansa. Secara mengejutkan, saat Serge mulai terbawa suasana, Z yang menyembunyikan samurai di sela-sela bajunya langsung menyerang Serge. Hal itu pun dibarengi oleh kabar Koko yang telah tewas menyebar luas pada semua anak buah Serge dan kemudian terjadi aksi pertarungan yang sangat brutal antara Z dan kelompok Serge. Dalam aksinya itu meskipun seorang diri, Z bisa menghabisi targetnya satu persatu. Tapi akibat pertarungan Z, kepala Jen terbentur membuatnya gak bisa melihat apa-apa. Setelah membantai habis semua orang kecuali Jen, Z yang gak tega karena Jen buta akibat ulahnya itu seketika pergi meninggalkan Jen seorang diri.
Setelah melakukan tugas, Zi dihampiri oleh Finn yang kecewa karena Zi gak membunuh semua orang di ruangan itu. Karena kontraknya belum selesai, mau gak mau Zi pun ditugaskan oleh Finn untuk segera membunuh Jen yang saat ini berada di rumah sakit. And you keep doing because you're very good at it. Di tempat lain, karena ulahnya tempo lalu, Sei dimarahi habis-habisan karena telah mengakibatkan Koko tewas. Meskipun Sei udah menjelaskan kalau Koko telah menembak Tessier hingga terkapar, tapi para atasan Sei masih aja memarahi Sei. Alors j'ai tiré. Sei yang gak peduli dengan ocehan kedua atasannya itu langsung pergi ke ruangannya. Tapi di sana, Sei telah ditunggu oleh temannya yang bernama Alves bersama orang dari Europol yang bernama Sydney. Dalam ruangan Sei, Alves berkata kalau sebelum Koko tewas, ada seorang gadis yang mengirim pesan pada Sei. Dan gadis itu gak lain adalah Jen. Just before you started chasing Coco, you was texting a girl. Kebetulan tadi malam geng Serge yang bernama Marcel diserang di Club Paradise dan hanya satu yang masih hidup yaitu Jen. Dari hasil investigasi, semua geng Marcel tewas akibat sebuah sabetan katana. Diperkirakan orang yang membunuh mereka semua adalah Queen of Dead, wanita pembunuh bayaran yang sulit untuk ditangkap. Not a joke, sir. A samurai sword. Dari ucapan Sydney dan Alves, mereka yakin bahwa Queen of the Dead sepertinya akan beraksi kembali. Dan benar aja terlihat dengan jelas kini dengan identitas baru yang bernama None, Zi berniat untuk membunuh Jen. Di kamar Jen perlahan tapi pasti, Zi segera menyuntikkan racun ke infusan Jen agar Jen tewas secara perlahan. Tapi gak lama dari itu, Zi yang akan keluar dari ruangan tersebut seketika terbawa suasana saat Jen meminta Zi untuk mengabari ibu Jen. Merasa tersentuh, Zi gak jadi membunuh Jen dan mencoba menghentikan racun yang akan mengalir ke tubuh Jen. Gak lama dari itu muncul Sei yang berniat menginterogasi Jen, menanyakan pelaku di balik pembunuhan semalam. Describe the killer for me, Miss Clark. The killer? Saat Jen mencoba menjelaskan pelaku di balik peristiwa semalam, Zi udah bersiap-siap dengan pistolnya. Tapi saat Zi tahu bahwa Jen gak mengingat kejadian itu, Zi memasukkan pistolnya kembali, mengurungkan niat untuk menghabisi mereka. I was already... Di tengah percakapan, seorang suster tiba-tiba masuk dan menjalankan kembali infusan yang mengalir pada tubuh Jen. Gak mau hal buruk terjadi pada Jen, Zi pun pura-pura gak sengaja menjatuhkan infusan itu. Demi menenangkan Zi sembari pulang, Sei mengajak Zi berbincang-bincang dan tanpa Zi ketahui, diam-diam Sei minta temannya mencari tahu nama None. Zi yang punya insting kalau Sei pasti melacak namanya pun segera pergi dari pandangan Sei. Gak lama dari itu, Sei yang mendapat info kalau nama None adalah No One, tentu bergegas mencari Zi. Di tempat lain terlihat Finn menemui seorang pria yang merupakan bosnya bernama Gobert di sebuah pameran seni milik Gobert yang lagi dia gelar. Dari perbincangan mereka, Finn dan Gobert sedikit kesusahan menangani Sei yang merupakan seorang polisi jujur. Atas hal itulah Gobert yang baru-baru ini kehilangan narkoboynya yang bernilai puluhan juta dolar merasa kebingungan harus mencari kemana. Beberapa waktu kemudian, atas informasi yang diberikan Jen serta terbantainya kelompok Marcel, Sei menghampiri seorang pangeran Arab yang bernama Majid di kediamannya. Pada kesempatan itu, Sei tanpa basa-basi menanyakan di manakah narkoboy yang disimpan kelompok Marcel, karena ternyata narkoboy yang didapat mereka diambil dari jet pribadi milik Majid. Dari omongan mereka kita bisa menyimpulkan bahwa Majid merupakan rekan bisnis dari Gobert dan narkoboy milik Gobert yang hilang dicuri oleh kelompok Marcel. Majid yang gak mau rahasianya terbongkar pun berkelit dan berkata kalau dia gak tahu menau soal itu, tapi karena terus-menerus didesak, dia pun berkata kalau jet pribadi miliknya diserang oleh kelompok Marcel tempo lalu. Release my plan as soon as possible.
2 jam kemudian di pinggiran sungai, Zi menemui Finn yang memperkenalkan 2 anak buahnya yang baru bernama Chi Mai dan juga Vance. Di sana Finn kembali bertanya pada Zi kenapa Zi membiarkan Jen untuk hidup. Zi pun berkata kalau Jen gak tahu apa-apa karena saat saya menginterogasi Jen, dirinya lupa akan kejadian malam itu. Hey, she was headstrong even then. Agar Zi sadar, Finn menceritakan kejadian waktu pertama dia bertemu Zi yang dalam keadaan babak belur dan baru aja membunuh seorang pria. Ternyata Zi dulunya terlantar tinggal di pinggir jalan karena ayahnya yang pergi dan ibu Zi yang meninggal, hingga di suatu hari ada seorang pria yang mau merawat Zi. Tapi kelamaan pria itu seringkali menyiksa Zi tanpa alasan dan menjadikan Zi sebagai pemuas hawa nafsunya. Atas hal itu Zi yang muak memutuskan untuk membunuh pria itu, dan itulah cerita sebelum akhirnya direkrut oleh Finn sebagai pembunuh profesional. Zi yang melihat para anak buah Finn akan pergi membunuh Jen langsung berusaha untuk menghentikan mereka. Setelah berhasil mencuri sebuah kendaraan, Zi menggeber motornya mengejar anak buah Finn. Tanpa kesulitan berarti bahkan terkesan easy, Zi berhasil menghajar melumpuhkan anak buah Finn yang akan pergi ke rumah sakit. Gak mau hal buruk terjadi pada Jen, Zi pun memutuskan untuk menyelamatkan Jen. Sementara itu, di sisi lain di rumah sakit terlihat Sei menghampiri Tessier yang keadaannya mulai membaik. Gak lama dari itu Zi yang pergi ke rumah sakit yang sama segera memasuki kamar Jen dan memperingatinya. Hey Jen, I'm gonna need you to listen to me. Tanpa diduga, kedua anak buah Finn ternyata mendatangi rumah sakit itu untuk membunuh Jen. Tapi sebelum mereka masuk ke kamar Jen, Zi berhasil membawa Jen kabur meskipun sempat terjadi baku tembak. Suara tembakan itu pun sontak membuat Sei yang ada di ruangan Tessier keluar dan ikut andil dalam pertempuran. Agar Jen selamat, Zi berusaha untuk melindungi Jen membawanya ke suatu ruangan. Gak lama kemudian, Sei yang tahu keberadaan mereka langsung menodongkan senjatanya pada Zi. Di tengah ketegangan itulah muncul tiba-tiba 2 anak buah Finn yang menyerang mereka dan kemudian... Setelah menghabisi kedua anak buah Finn bebarengan, Zi melumpuhkan Sei agar Sei gak ikut campur dengan masalahnya. Dengan tergesa-gesa, Zi pun membawa Jen bersembunyi untuk sementara waktu di kediaman Zi. Agar Jen mengenal tempat itu, Zi menuntun Jen perlahan-lahan ke setiap sudut ruangan rumahnya. Zi juga memperkenalkan Jen pada Wai, ikan koki peliharaan Zi yang selalu menemani Zi. It's kind of all I've got. Keesokan harinya di sebuah restoran terlihat Gobert, Finn, dan Pangeran Majid lagi membicarakan Sei yang datang menghampiri Majid. Di sana Gobert tiba-tiba marah karena Majid gak mau bertanggung jawab atas hilangnya narkoboy milik Gobert senilai $350 juta. Wah, kalian kali sendiri aja ya, berapa triliun tuh? Setelah melukai salah satu pengawal Majid, tanpa diduga Gobert menyuruh Finn agar menugaskan Zi membunuh Sei karena Sei bisa aja menemukan narkoboy yang hilang milik Gobert dan memusnahkannya. Kembali ke Zi, terlihat Zi kini lagi menceritakan kehidupannya dulu pada Jen agar Jen bisa kembali bersemangat. Merasa ada yang ditutup-tutupi, Zi pun memaksa Jen untuk menceritakan kenapa orang-orang berusaha membunuh Jen. You killed everyone in that room. Yes.
Akhirnya Jen yang baru tahu kalau orang yang menolongnya adalah pembunuh semua kelompok Marcel kemudian menjelaskan bahwa Serge, Coco, dan yang lain berhasil mencuri narkoboy milik Pangeran Majid. Jen sengaja gak membicarakan hal itu pada polisi karena Jen juga terlibat dalam aksi itu sebagai pembuka pintu garasi tempat semua narkoboy itu kini disembunyikan. And we left it and someone on the other end gave him an address to deliver the van to. Mengetahui hal itu, Zi pun segera menyuruh Jen agar berdiri dan membawanya ke gereja yang biasa Zi kunjungi. Di sana karena Jen benar-benar terlibat bersama kelompok Marcel, Zi berniat untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba Finn tiba-tiba memasuki gereja itu menghampiri Zi menanyakan kenapa Zi membunuh 2 orang anak buahnya. Disitulah Zi beralasan bahwa dia sengaja membunuh kedua anak buah Finn sebab Zi ingin membunuh Jen dengan tangannya sendiri. It had to be done. Okay. Setelah mendengar bahwa Jen telah tewas dibunuh oleh Zi, Finn pun tampak senang karena akhirnya Zi menyelesaikan tugasnya. Sebelum pergi, Finn berkata bahwa akan ada tugas lain lagi bagi Zi beberapa hari lagi. By Kushla McCrae. Setelah kepergian Finn, Zi menghampiri Jen yang dia sembunyikan di ruang pengakuan dosa. Di sanalah Jen berterima kasih pada Zi karena dia telah menyelamatkannya, padahal Jen adalah target Zi. Zi yang udah menganggap Jen sebagai temannya itu berkata kalau Jen masih punya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup. Demi menyelamatkan Jen, Zi rela melakukan apapun karena Jen sebenarnya hanya terjerumus ke dalam lingkaran setan. Beberapa waktu kemudian di kantor kepolisian, Sei lagi dan lagi diperingati oleh atasannya karena kejadian baku tembak di rumah sakit. Tanpa peduli ocehan atasannya itu, Sei berkata kalau Pangeran Majid terlibat dalam transaksi jual beli narkoboy. Mendengar perkataan itu, atasan Sei pun meyakinkan kalau Pangeran Majid gak terlibat dalam transaksi jual beli narkoboy. Menurut informasi yang didapat, Sei menghampiri Zi yang kerap kali berkunjung membeli makanan di sebuah restoran cepat saji. Tanpa banyak bicara, Sei menangkap Zi dan membawanya ke ruangan interogasi. Does she know she's blind because of you? Di ruangan interogasi, Sei tampak kagum karena dia bisa menangkap Queen of the Dead yang ditakuti banyak orang. Di sana Sei yang gak mendapat informasi tentang Jen yang dibawa kabur oleh Zi, malah mengisi TTS milik Zi dan bercerita tentang masa lalunya. I'm just better at what I do. It was 4 years ago. Suatu hari Sei bertugas dan akan menangkap seorang ketua dari gangster Rusia karena mengedarkan narkoboy di wilayahnya. Penyamaran Sei berhasil terbongkar mengakibatkan Sei harus tertembak di bagian kaki. Saat Sei akan dieksekusi secara gak diduga terdapat sebuah tembakan yang langsung menewaskan target Sei. Ternyata itu semua merupakan ulah dari Zi yang juga diperintahkan Finn untuk membunuh ketua dari gangster itu. Pada saat itu Sei yang belum mengenal Zi gak tahu siapakah orang yang menyelamatkannya. Atas hal itulah kini Sei berhutang budi pada Zi. Je lui ai parlé de ta théorie de la reine des morts. Saat Zi akan dimasukkan ke dalam sel tahanan, secara gak diduga Zi berhasil melepas borgol yang mengikat kedua lengannya. Di sana Sei gak bisa berbuat banyak saat Zi berhasil kabur melarikan diri. T'aurais dû sauter, toi. Di sisi lain terlihat Gobert yang dihampiri oleh Finn di sebuah pameran seni yang diselenggarakannya. Gobert menanyakan apakah Finn saat ini telah menemukan narkoboynya yang hilang. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Gobert yang baru aja meleguk segelas air Hammer dibunuh oleh Chimay. Ternyata itu semua adalah perintah Finn yang telah muak disuruh-suruh terus oleh Gobert. Dan gak hanya itu aja, ternyata Finn lah yang mencuri narkoboy milik Gobert. Hah? Kok bisa? Atas hal itu, Finn ingin Zi membabat habis kelompok Serge agar dia gak ketahuan oleh Gobert dan pihak kepolisian. Oh, begitu toh. Jen?
Beberapa waktu kemudian saat Z pulang ke rumah, dia dibuat kaget dengan hilangnya Jen dan setelah mengecek kamera tersembunyi, Z melihat kalau Jen dibawa kabur oleh beberapa orang anak buah Finn. Di waktu yang sama, Sei mendapat informasi dari Alves yang berkata kalau 2 orang yang menyerang Sei ada di rumah sakit dan itu merupakan para polisi. Merasa ada hal yang janggal, Sei pun kemudian bergegas pergi ke ruangannya. Di sana terlihat jelas para polisi mendapati narkoboy yang disembunyikan di laci kerja Sei. Merasa telah dijebak oleh para polisi korup, Sei berusaha kabur melakukan hal yang sama seperti Z. Sedangkan Z saat ini dengan membawa ikan kesayangannya buru-buru mengunjungi Panjul. Ternyata dari pesan yang dikirim Panjul sebelumnya, Finn telah datang ke tempat itu meminta Panjul mengabari jika Z datang. To call this number and say your suit is ready, you can come pick it up. Sesaat kemudian, Finn datang menghampiri Z dan menceritakan alasannya mencuri narkoboy milik Gobert. Finn melakukan semua itu gak lain untuk mendapat keuntungan dari penjualan narkoboy yang bernilai sangat fantastis. Dan Finn menyandra Jen kali ini gak lain agar Z menuntaskan tugas terakhirnya yang ternyata diperintah membunuh Sei. Jen? Setelah menunjukkan video dari Jen yang berhasil disandra Finn, Z diberi arahan kalau nanti sore akan ada anak buahnya yang menggiring Sei ke suatu tempat. Dari arah lain, Z harusnya bisa membunuh Sei di lokasi menggunakan senapan runduk. Tanpa diduga, anak buah Finn yang dimaksud adalah Tessier yang sengaja diperintahkan Finn untuk membawa Sei dan mengalihkan perhatian. Setelah Sei berada di lokasi, Chimay segera menaiki gedung dan memantau pergerakan Z. Gak lama dari itu, Z menghubungi ponsel Tessier dan menyuruhnya untuk memberikan ponselnya pada Sei. Saat Sei mengambil ponsel itu, tiba-tiba Z malah menembak Tessier hingga tewas. Dan tentu aja kelakuan Z itu membuat Chimay langsung menembak Z. Ternyata itu semua merupakan rencana dari Z yang berhasil mengelabui Chimay dan kemudian... Agar Sei gak salah paham, Z pun menghubungi Sei menjelaskan apa yang terjadi, bahwa Tessier merupakan seorang pengkhianat. Setelah memastikan omongan Z atas informasi yang mereka dapat, Z dan Sei bergegas pergi untuk menyelamatkan Jen. Setibanya di lokasi, Z dengan mudah membunuh kedua penjaga yang menjaga van pengangkut narkoboy curian milik Finn. Di sana mereka berdua tentu segera membawa van itu dan langsung menghubungi Finn demi bisa menyelamatkan Jen. Z pun membuat penawaran di mana Z akan menukarkan mobil van yang berisi narkoboy yang telah dia curi dengan Jen. Dan mendengar permintaan itu, tentu Finn gak bisa berbuat apa-apa lagi. Singkat cerita, lokasi pertemuan pun ditentukan, yaitu di gereja tua yang terbengkalai. Saat Finn lagi duduk sendirian, dia tiba-tiba mendapat sebuah todongan pistol dari Z. Di sanalah Finn menunjukkan video dari Jen yang akan dieksekusi mati oleh para anak buahnya jika Z gak mau menyerahkan narkoboy miliknya. Z pun berkata kalau narkoboy itu ada di luar gak jauh dari mereka. Merasa akan membuang waktu lama, Finn pun mencoba untuk menyerang Z. Z yang bergegas keluar dari dalam gereja langsung melumpuhkan para anak buah Finn yang akan mengeksekusi Jen. Melihat Jen yang berhasil ditembak, Z yang gak terima pun langsung mengamuk. Gak lama kemudian terlihat Mamang Sei datang sembari menembak para anak buah Finn yang terus berdatangan. Dengan gagahnya mereka berdua pun bersatu menyerang Finn dan para anak buahnya. Dan tiba-tiba melihat mobil berisi narkoboy bernilai ratusan juta dolar hancur di ledakan Sei, tentu aja Finn langsung emosi. Dengan sisa-sisa pasukannya, Finn lagi dan lagi berusaha untuk membunuh mereka bertiga. Dalam gereja terlihat jelas Finn berniat untuk membunuh Sei yang sangat membuatnya kerepotan. Sedangkan fans mendapat bagian untuk membunuh Z yang lagi dan lagi membuat fans begitu kesusahan.
Setelah melakukan pertarungan yang cukup menegangkan, Z berhasil membunuh para anak buah Finn yang akan mengeksekusi Sei. Saat Z akan mengeksekusi Finn, tiba-tiba dari arah belakang terdapat serangan mendadak dari fans. Secara menakjubkan, pertarungan kedua wanita mencenut itu dimenangkan oleh Z karena Z tentu aja ya lebih hebat dari fans. Tapi gak lama dari itu Z mendapat sebuah luka tembak dari Finn. Di tengah ketegangan, Z berhasil mengulur waktu, mengalihkan perhatian Finn hingga dia pun berhasil menghabisi Finn. Gak lama kemudian, tanpa diduga seakan keajaiban dari Tuhan, Jen bisa kembali melihat. Beberapa waktu kemudian, setelah mengobati luka-lukanya, Z terlihat kini lagi memantau keberadaan dari Jen yang udah bisa hidup bebas. Di tempat lain, Sei yang masih menjalani perawatan di rumah sakit dihampiri oleh para atasannya. 어디부터? Setelah kepergian para atasannya itu, Sei dihubungi oleh Z yang tampaknya mulai menyukai satu sama lain. Aduh, dan buktinya Sei yang mencuri TTS milik Z kerap kali mengisi TTS tersebut untuk Z. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau menjemput Neneng Z, maka langsung aja ya. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up.